Apakah kalian pernah melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan alat mengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa tersebut hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Nah, bagaimanakah penjelasan ilmiahnya? Ternyata, sistem hidrolik yang diaplikasikan dalam pompa tersebut merupakan penerapan dari hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah hukum dalam ilmu fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup akan selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini diberi nama dari nama matematikawan asal Prancis yang menemukan hukum ini, yaitu Blaise Pascal. Pascal awalnya menemukan dasar hukum ini pada tahun 1653 dan mempublikasikan penemuannya pada tahun 1663. Pascal menerbitkan risalah tentang keseimbangan cairan pada tahun 1653 tentang prinsip-prinsip fluida statis atau fluida yang tak bergerak. Hal ini pula yang kemudian terus menjadi pengamatan Pascal hingga ia menemukan hukum Pascal. Dalam hukum Pascal ini, Pascal menemukan bahwa jika ada fluida tak mengalir alias statis dalam ruang tertutup, jika diberikan tekanan di satu sisi, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala sisi dengan sama besar. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Lalu, bagaimana penulisan rumus hukum Pascal dalam ilmu fisika? Pompa hidrolik merupakan salah satu penerapan dari hukum Pascal. Jika pada penampang dengan luas A1 diberikan gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P dengan dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 per A2. Secara matematis, diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Dengan keterangan, F1 adalah gaya pada penampang pertama, F2 adalah gaya pada penampang kedua, A1 adalah luas penampang bidang pertama, A2 adalah luas penampang bidang kedua. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama. Pada pompa hidrolik terdapat dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil atau A1 dan luas penampang besar atau A2. Jika luas penampang kecil A1 sebesar 1 cm persegi, akan diberikan gaya yang kecil F1 sebesar 10. Jika menghasilkan tekanan P sebesar 10 Newton per cm persegi, dengan luas penampang besar 100 cm persegi, berapakah besar tekanan F2 yang mampu dihasilkan pada luas penampang besar? Diketahui, A1 sama dengan 1 cm persegi, F1 sama dengan 10 Newton, P1 sama dengan 10 Newton per cm persegi, A2 sama dengan 100 cm persegi. Lalu yang ditanyakan adalah F2. Gunakanlah rumus F2 sama dengan A2 per A1 dikali L1. Tekanan P dengan 10 Newton per cm persegi akan diteruskan menuju luas penampang besar A2, misalnya 100 cm persegi,
sehingga besar F2 adalah F1 dikali A2 dibagi A1, atau 10 Newton dikali 100 cm persegi dibagi 1 cm persegi, maka didapatkan hasil 1000 Newton. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada luas penampang kecil, mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang yang besar. Contoh soal yang kedua. Sebuah pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 0,2 meter persegi dan penampang besar 0,8 meter persegi. Apabila pada penampang besar diberikan beban sebesar 500 Newton, berapakah gaya minimal yang harus diberikan pada penampang kecil agar beban tersebut dapat terangkat? Diketahui, A1 adalah 0,2 meter persegi, A2 adalah 0,8 meter persegi, F2 adalah 500 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Maka digunakan rumus dalam hukum Pascal adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 0,2 sama dengan 500 per 0,8. F1 sama dengan 500 dikali 0,2 per 0,8. Jadi, gaya minimal yang diberikan adalah sebesar 125 Newton. Alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Contoh penerapan hukum Pascal dapat kita lihat dari alat-alat yang membantu kehidupan sehari-hari manusia, di antaranya dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan rem hidrolik. Bagaimanakah aplikasi hukum Pascal pada alat-alat tersebut? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik dipakai untuk mengangkat beban berat dengan gaya kecil yang diberikan. Pada dongkrak hidrolik terdapat 2 tabung yang memiliki ukuran berbeda. 1 tabung berdiameter besar dan 1 berdiameter kecil, yang kemudian tabung tersebut diisi oleh air. Lalu setiap tabung juga dilengkapi dengan penghisap. Gaya atau tekanan yang diberikan pada penghisap kecil nantinya akan diteruskan ke penghisap besar, sehingga terciptalah gaya angkat ke atas yang jauh lebih besar. Berdasarkan prinsip inilah, dongkrak hidrolik terus mampu mengangkat beban besar, terutama dalam menahan mobil ketika hendak mengganti ban. Yang kedua, alat pengangkat mobil atau pompa hidrolik. Alat ini sering disebut alat pengangkat mobil atau pompa hidrolik. Bagaimanakah prinsip kerja alat ini? Jadi, prinsip kerja pada alat ini memakai udara yang mempunyai tekanan tinggi. Kemudian dimasukkan ke salah satu dari 2 kran yang terdapat pada alat tersebut. Udara akan dimampatkan dalam suatu ruangan hingga menghasilkan tekanan yang besar. Tekanan besar tersebut lalu diteruskan oleh minyak ke penghisap yang memiliki ukuran lebih besar. Tekanan tersebutlah yang akan menghasilkan gaya angkat yang besar sehingga bisa digunakan untuk mengangkat mobil. Yang ketiga ada rem hidrolik. Rem hidrolik bisa kita temukan di sepeda. Bagian pada rem hidrolik terdapat pada pedal rem, silinder master, sepatu jepit, dan minyak rem. Bagaimanakah prinsip hukum Pascal pada alat rem hidrolik? Saat rem ditekan, maka tekanan yang diberikan akan diteruskan oleh minyak rem ke arah sepatu sempit melalui silinder rem. Terdapat 4 buah silinder rem, yaitu di bagian depan dan 2 lainnya di bagian belakang. Sementara itu, pada sepatu jepit akan dihasilkan gaya gesek yang sangat besar, sehingga dapat menghentikan putaran roda sepeda. Hal ini karena luas penghisap silinder rem yang memiliki ukuran jauh lebih besar dibandingkan luas ukuran penghisap silinder master.